Heboh, seorang konten kreator bernama Heri Pras menentang Ustadz Adi Hidayat dengan sebilah pedang. Menentang Ustadz Adi Hidayat dengan sebilah pedang katanya. Jadi ini pernyataan dan juga tantangan yang goblok juga menurut saya dari seorang Heri Pras. 3 lawan 1 silahkan, pakai pedang ya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Mas Heri Pras yang bawa katana itu di kontennya di framing habis-habisan oleh para mukibin. Ada mukibin yang bikin framing bahwa Mas Heri Pras itu mau ngebunuh Ustadz Adi Hidayat. Kan ngawur banget itu orang yang bikin framingannya itu kebanyakan di Facebook. Ya teman-teman tahu lah ya karakteristik orang-orang di Facebook itu seperti apa gitu ya. Ada juga di Facebook itu framingan bahwa Mas Heri Pras itu tantang Ustadz Adi Hidayat dengan sebilah pedang. Judulnya Astagfirullah, Heri Pras tantang Ustadz Adi Hidayat dengan sebilah pedang. Jadi seolah-olah Mas Heri Pras ini mengajak Ustadz Adi Hidayat untuk duel pakai pedang. Ini kan ngawur nih. Video orang ini viral ya. Nah, coba kita lihat aja lah videonya ya teman-teman ya. Coba kita lihat nih. Heboh, seorang konten kreator bernama Heri Pras menentang Ustadz Adi Hidayat dengan sebilah pedang. Menentang Ustadz Adi Hidayat dengan sebilah pedang katanya. Mas Heri Pras nantang Ustadz Adi Hidayat pakai pedang. Karena narasi seperti ini akhirnya banyak orang-orang di Facebook yang mengira Mas Heri Pras ini mau ngebunuh Ustadz Adi Hidayat. Padahal bukan seperti itu ya persoalannya. Ya kita lanjutkan dulu aja videonya teman-teman ya. Mari kita saksikan. Tamat dia. Saya di sini sudah membawakan katana. Ini bukan untuk sombong-sombongan ya teman-teman. Pedang ini untuk kalian, untuk menebas leher Heri Pras apabila kalian bisa membuktikan kalau Ustadz Adi Hidayat tidak membohongi umat ketika dia menyatakan guru sekumpul waliyun min auliyaillah, dan segera buat laporan itu ke polisi. Tuh jelas kan tantangannya Mas Heri Pras, bukan ngajak duel Ustadz Adi Hidayat dengan pedang, bukan. Jadi tantangannya bagi kalian yang bisa membuktikan bahwa perkataan Ustadz Adi Hidayat itu benar, yang mengatakan bahwa guru sekumpul adalah wali min auliyaillah. Ya kalau memang itu benar silahkan tebas lehernya Mas Heri Pras, atau silahkan laporkan Mas Heri Pras ke polisi. Kita lanjutkan lagi ya, simak videonya orang ini. Ini kan sebuah pernyataan yang betul-betul tidak logik. Sekalipun Tidak itu terbukti, tidak akan pernah dilakukan. Apatah lagi yang akan melakukan itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Ya. Bukan Ustadz Adi Hidayat yang disuruh melakukan itu. Gimana nih? Gimana ngejelasinnya ya? Agak susah juga sih ngomong sama orang yang fanatik buta atau SDM rendah gitu ya. Oke lah, kita lanjutkan aja di videonya. Yang sungguh sangat tidak mungkin. Seorang preman saja ya berpikir untuk menggunakan itu. Sebab kita selaku manusia yang hidup di muka bumi ini ada yang namanya HAM. Dan juga ada undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Jadi ini pernyataan dan juga tantangan yang goblok juga menurut saya dari seorang Heri Pras. Karena sungguh tak masuk logika. Maka pernyataan yang goblok ya, itu menurut mereka itu tidak masuk logika. Tapi bagi kami ini yang sering dapat ancaman begini ya, itu masuk logika. Karena orang yang fanatik buta dengan alasan atas dasar membela gurunya, membela junjungannya, rela mengginikan. Sudah pernah ada tuh ancaman seperti itu. Heri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Dan channel Nasirus Sunnah Dodi Sepriadi juga begitu. 3 lawan 1 silahkan, pakai pedang ya. Tapi harus tertulis hitam di atas putih. Jangan ada keluarga satupun yang ikut campur setelah ada yang mati. Ya, jadi bagi mereka orang-orang seperti ini yang nggak pernah dapat ancaman gitu, ya mungkin tidak logik bagi mereka. Tapi bagi kami logik aja, memang bisa saja terjadi. Orang SDM rendah kalau sudah ke doktrin fanatik buta, mana ada mereka mikir HAM, mana ada dia pikir undang-undang negara. Boro-boro mikir HAM, ngerti HAM itu apa juga mungkin nggak tahu mereka. Namun sebenarnya inti persoalannya adalah bukan masalah tebas-tebasan. Fokuslah ke persoalan intinya, yaitu buktikan saja bahwa
hadis tentang kopi itu soheh, katanya orang yang minum kopi itu masuk surga. Saya minum kopi dulu nih biar masuk surga. Dan orang yang minum kopi dalam hadis dan buatnya mamata fi batni qahwah dakhul jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Nah, silahkan buktikan kebenaran hadis itu. Apakah memang sanadnya ada bersambung kepada Rasulullah? Karena faktanya di zaman Rasulullah sendiri belum ada kopi. Termasuk juga hadis yang katanya cukup dilihat oleh seorang wali bisa masuk surga gitu. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat matanya seseorang aja, orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, hal-hal seperti itu yang kita kritik. Itu benar nggak? Tapi kalau menurut kalian, oh ini beneran hadis loh, ada sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah, ya silahkan dijawab. Apalagi kalau misalnya Ustadz Adi Hidayat nih yang mau ngejelasin kan, karena Ustadz Adi Hidayat adalah salah satu orang yang meyakini guru sekumpul itu wali, dan katanya guru sekumpul ini kan punya karomah yang bisa mengeluarkan Rasulullah dari kuburannya, membuat kuburan Rasulullah bergetar bergoyang sehingga Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul. Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul Jesiden, aku Jesiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Lalu orang yang kada paham, kada percaya, wah ya harap guru kah harap nabi kah jadi mencium lintuhut. Wah ini ada paham ngalih juga, orang kada paham nih ngalih juga. Nah, ini juga perlu dibuktikan nih masalah Rasulullah yang katanya keluar lalu mencium lututnya. Kalau memang itu benar, ya silahkan paparkan buktinya gitu ya. Tapi kalau memang itu semua adalah kesalahan, itu semua adalah penyimpangan, kesesatan, ya sudah, sampaikan saja mohon maaf, itu guru sekumpul keliru, tidak sempat mengklarifikasi sampai akhirnya beliau wafat. Kalau ada muhibbinnya yang ngomong gitu, selesai urusan. Yang jadi persoalan kan mereka nggak ngomong gitu, mereka ngotot membenarkan hadis tentang kopi, siapa yang minum kopi masuk surga, Rasulullah keluar dari kuburannya mencium lututnya guru sekumpul. Mereka ngotot harus itu dibenarkan, tapi ketika kita minta pembuktian mereka marah-marah, memframing, wah ini Wahabi sesat. Sesesat-sesatnya orang Wahabi di mata kalian, tidak ada satupun orang Wahabi yang berani mengatakan Rasulullah keluar dari kuburannya lalu mencium lutut seseorang. Dan orang-orang yang kalian tuduh Wahabi itulah yang justru membela kehormatan Rasulullah ketika ada seseorang yang merendahkan Rasulullah dengan mengatakan Rasulullah keluar dari kuburannya mencium lutut seseorang itu. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita, yang sekitar tahun 2000-an dia berkata saya pergi ke Madinah, kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang, juk cak. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Videonya masih ada di YouTube. Saya pertama kali mendengarkan video bahwa Rasulullah keluar dari kuburannya mencium lutut seseorang, itu nggak kuat, netesin air mata. Benar-benar parah banget ada orang yang setega itu untuk mengangkat jati dirinya sebagai wali, itu memframing dirinya sebagai wali di depan jamaahnya, rela merendahkan Rasulullah. Wah, aduh saya nggak bisa ngomong kalau udah sedih-sedih gini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.